tanpa sajadah, tanpa karpet. Ju'ilatil ardu masjidan, dijadikan seluruh hamparan bumi itu sebagai tempat sujud. Karena itulah di zaman Nabi dan para sahabat, karena nggak pakai karpet, langsung tanahnya itu berpasir, sujudnya lama, maka jidatnya hitam. Itu jidat hitam itu karena sholatnya di atas pasir. Nah hari ini gimana bisa hitam? Karpetnya tebal halus. Nah karena ingin menjadi penanda orang yang sujud, min asari sujud, wah digosok-gosok aja pakai batu, lama-lama kan hitam. Coba lihat jidatnya, tampak ndak ahli ibadah ini. Ya, jadi memahami teks itu harus sesuai dengan maksudnya. Min asari sujud itu kelak di hari kiamat, orang yang ahli sujud bercahaya, bukan gelap. Kalau hitam kan gelap. Ini dari sini mencorong cahaya. Jadi malaikat itu gampang. Kelihatan ini bercahaya. Min asari sujud. Ya. Jadi Abu Qulabah ini berpesan kepada seseorang, pergi sana berangkat cari kerja, pergi dagang ke pasar. Itu lebih aku senangi ketimbang engkau hanya duduk-duduk di pojok masjid. Sebagaimana saya sampaikan awal, segala kata pendek yang dikutip oleh ulama harus kita cari penalarannya supaya kita tidak salah paham. Hati-hati, salah paham itu menjadikan kita nanti punya paham yang salah. Karena di zaman Nabi ada satu komunitas memang benar-benar kegiatannya hanya duduk-duduk di masjid. Namanya Ahlus Suffah. Apa namanya? Ahlus Suffah ini hanya berlaku waktu zaman Nabi sama Sayyidina Abu Bakar. Waktu Sayyidina Umar sudah nggak ada Ahlus Suffah lagi. Karena begitu hijrah itu kan orang dari Mekah berangkat ke Madinah, hartanya kan dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy, seperti contoh Abdurrahman bin Auf. Yang lain juga begitu. Nah, tidak semua orang punya nasib, punya keberuntungan seperti Abdurrahman bin Auf. Maka begitu dia ke pasar tumbuh menjadi pengusaha sukses kaya raya. Sebagian benar-benar tidak punya rumah, istilah hari ini namanya tunawisma. Nah, kemana mereka harus menginap? Ya di masjid. Nabi justru yang menyuruh, ya udah nggak usah kemana-mana, tinggal saja di masjid. Kalau hari ini tempatnya itu agak di belakang makam Nabi. Dulu di situ tuh sebetulnya tempat imaman. Ketika pertama kali Nabi hijrah di Madinah, itu kiblatnya ke utara. Mekah di selatan, ya, Madinah, kemudian ada Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi kalau sholat itu menghadap ke utara. 16 bulan menghadap ke utara. Imamannya berada di yang sekarang berada di belakang. Nah, begitu Rasulullah merindukan supaya kiblat dikembalikan, maka dikembalikan kiblat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, kembali palingkan wajahmu ke tengah-tengah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Maka ganti tempat imamannya yang di sini, ganti ke sini, yaitu tempat imaman sekarang. Jadi sekali-kali terangkan hanya dengan begini agak susah sih ya. Segera direncanakan, dikuatkan niatnya supaya bisa segera ke Mekah, ke Madinah. Amin. Nah, nanti tak terangkan di sana. Oh, di sini loh, ini dulu itu tempat imaman. Kalau Nabi ngimami itu menghadap utara di sini. Tapi begitu dipindah menghadapnya ke Ka'bah, tempat imaman lama itu dibuat emperan, dibuat ada atapnya. Jadi Masjid Nabawi tidak ada atapnya kecuali dua. Yang satu tempat imam di bagian depan sama tempat belakang. Nah, tempat belakang itu akhirnya dimanfaatkan, difungsikan kayak teras serambi. Sufah itu juga dalam kamus salah satu artinya juga serambi. Ahlus Sufah itu komunitas serambi masjid. Gitu. Jadi itu orang tunawisma nggak punya rumah, maka Nabi mengatakan udah tinggal di sini saja. Gitu. Apa kegiatannya? Jamaah 5 waktu. Habis jamaah ya sudah di situ. Bagaimana rezekinya? Kebaikan para sahabat yang kaya. Karena itu masjid itu menjadi rumah singgah bagi orang yang nggak punya rumah. Karena itu kita harus juga mengembalikan fungsi masjid sebagaimana di zaman Nabi.
bukan hanya tempat ibadah mahdoh sholat habis itu dikunci terus orang ke situ dimarahi. Biarkan kalau orang ditolak di setiap rumah-rumah itu, jangan sampai rumah Allah juga menolaknya. Yang penting dipastikan dia itu bersih, nggak mengotori, ya, tidak mencuri. Nah, juga harus waspada, jangan terus dibuka los gitu, kemudian nanti kotaknya hilang. Itu hanya soal manajemen kan. Ini tugas takmir masjid, ini tugas nadir masjid, ini tugas remaja masjid. Bagaimana masjid itu dikelola secara baik, profesional, gitu. Jadi ahli sufah ini akhirnya bertumbuh menjadi komunitas pembelajar. Nabi selalu memberikan pelajaran-pelajaran ke situ. Maka tumbuh dari ahli sufah yang nggak punya rumah, nggak pernah kemana-mana, selalu di situ itu. Akhirnya mereka para sahabat yang paling banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Kalau yang lain habis sholat duhur kan pulang, nanti ke masjid lagi asar, habis sholat asar pulang, nanti balik lagi maghrib. Itu aja kegiatannya kan, setiap sholat datang, habis itu pulang. Ahli sufah enggak, setiap waktu, setiap hari. Seberapa lama? Ya lama sekali. Jumlahnya itu menurut Abu Hurairah sekitar 70 orang. Meskipun Imam Al-Qurtubi menyebut pernah dalam sekali waktu jumlah ahli sufah itu sampai 400 orang, banyak. Tapi saya cenderung ke 70 orang karena itu kan memang fluktuatif, nggak tetap. Jadi kalau ada orang terus misalnya ngasih kesempatan mereka dilibatkan dalam aktivitas usaha, ya diajak, berkuranglah jumlah dari 70. Tapi kalau pas nggak ada kegiatan jihad, maka yang lain itu pada ke situ. Maka kalau Imam Al-Qurtubi menyebut ahli sufah jumlahnya 400, maka kita harus memahami dalam kondisi tidak ada aktivitas perang atau jihad, nggak ada aktivitas bisnis, maka semua tinggal di masjid. Tapi paling kuat adalah 70 jumlahnya. Abu Hurairah meriwayatkan 70. Kemudian dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya itu juga disebutkan jumlahnya 70. Di antara alumni ahli sufah, kan keren disebut alumni komunitas emperan masjid, Abu Hurairah, periwayat hadis terbanyak. Keren nggak? Keren. Jadi itu masjid itu melahirkan alumni-alumni yang berkualitas sekelas Abu Hurairah, ada Ka'ab bin Malik, ada Ubadah bin Somit, itu hebat-hebat semua. Dan sampai hari ini juga kita mengenal ada ulama besar di Indonesia, yang satu namanya Kiai Haji Wahid Hasyim dari Jombang, pendiri apa? Nahdlatul Ulama. Ya kan? Alumni mana dia? Alumni Masjidil Haram. Ada Kiai Ahmad Dahlan, dulu namanya Darwis, ganti nama Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Alumni mana dia? Alumni Masjidil Haram. Jadi alumni masjid mengalahkan kampus kalian. Jadi bangga kalau jadi alumni gitu, alumni masjid. Abu Hurairah alumni masjid, tinggalnya di emperan Masjid Serambi, ahli sufah namanya Ka'ab bin Malik. Kemudian Ubadah bin Somit dan banyak sobat-sobat besar 70 itu alumni masjid. Karena itu kembalikan fungsi masjid bukan hanya sholat 5 waktu, tapi bagaimana ada kajian-kajian yang menyenangkan, termasuk bagi anak-anak. Jadi hari ini kan kadang-kadang sekali lagi harus menjadi perhatian kita semua, ya. Jadi masjid itu harus dikelola dengan baik supaya ramah anak, supaya apa? Sama anak itu yang friendly gitu loh. Jadi menyenangkan. Sebab kalau nggak begitu anak itu kan nggak mau ke masjid. Sekali ke masjid diajak ayahnya. Ya namanya anak kan kadang rame. Namanya anak kadang-kadang bikin ulah gitu. Sekalinya ke masjid dibentak ketua takmir masjid. Wah, anak kecil jangan ke masjid. Udah, itu terakhir kali dia ke masjid. Sampai dewasa, sampai tua, sampai mati tidak ke masjid lagi. Apa? Trauma. Biasanya di rumah kata-katanya halus orang tuanya, tidak boleh membentak, nggak boleh kata-kata kasar. Sekali ke masjid dibentak takmir masjid, anak kecil itu nggak jamaah, pulang sono. Kan kaget dia. Terakhir kali dia ke masjid. Maka jangan salahkan kalau hari ini masjid-masjid kita, terutama yang di kampung, itu kayak museum, penghuninya orang-orang antik. Siapa yang kemarin cerita? Ceramah siapa itu? Antik. Oh kan, Fahmi katanya masjid mirip museum, isinya orang-orang antik, ya. Masjid itu harus ramah sama anak-anak, karena itulah masa depan kita. Nah, kalau anak-anak kita jauh dari masjid, mereka dekatnya dengan PlayStation, dekatnya dengan keramaian, dekatnya dengan
swalayan kan repot. Jadi di zaman Nabi juga dulu tidak ada masalah anak pergi ke masjid. Mari kita kaji lagi tentang bagaimana Nabi sangat membuka masjidnya untuk anak-anak. Yang terkenal diriwayatkan itu Rasulullah sedang khutbah, bayangkan, menyampaikan khutbah di atas mimbar. Cucu kesayangannya Sayyidina Hasan lari-lari jatuh, berdiri lagi, lari jatuh lagi karena masih kecil. Baru berjalan, latihan, jalan, berjalan, jatuh, berdiri lagi. Nah, Rasulullah dari atas mimbar turun, cucunya diangkat. Sambil menyampaikan khutbah, mondong cucu kan keren itu. Sampai selesai Nabi mengatakan memang anak-anak itu menggemaskan. Saya nggak bisa kalau cucu saya datang kecuali segera aku hampiri. Di lain waktu bukan hanya Sayyidina Hasan yang lari jatuh berdiri hampir oleh Rasulullah. Rasulullah sholat, diriwayatkan kalau nggak sholat asar, sholat isya. Itu para sahabat agak heran. Nabi itu kalau sholatnya berjamaah tidak terlalu lama. Lah ini sujudnya lama sekali. Sujud lama, sampai ada satu sahabat periwayat hadis ini terus dia nggak kuat nunggu lama. Sementara Nabi masih sujud, belum ada abak-abak takbir Allahu Akbar, tapi terus dia tengok. Gitu. Kalian pernah begitu nggak? Ngaku imamnya belum bangkit dari sujud, kalian sudah tengok gitu. Nah itu dilakukan sahabat, tapi nggak batal itu, nggak batal. Kalau hanya satu gerakan mendahului imam kan nggak apa-apa. Tengok, wah kaget begitu tengok Rasulullah itu memang posisi sujud, tidak berdiri karena di punggungnya ada cucunya. Cucunya Sayyidina Hasan Husain itu dengan kakeknya kan luar biasa sayangnya, malah main kuda-kudaan lah ya. Jadi akhirnya Nabi menunggu, nggak mau mengganggu kesenangan cucunya yang lagi berada di punggung Nabi. Begitu cucunya udah turun, Nabi baru Allahu Akbar. Maka sahabat yang lain yang nggak ngintip, tadi kan ada satu sahabat perawi hadis yang ngintip, yang lain nggak tahu. Tanya, ya Rasulullah mohon maaf tadi sujud kok lama banget. Aku kepikiran jangan-jangan terjadi sesuatu sama engkau ya Rasulullah. Enggak apa-apa. Hanya itu tadi, cucu-cucuku itu datang. Pas saya sujud malah dia naik ke punggungku, kan saya nggak enak kalau langsung saya bangkit. Balik kalau kita kan jangan, berlakulah yang lembut, yang ramah sama anak, bahkan ketika sedang beribadah sekalipun. Bukan hanya Sayyidina Hasan Husain, ada seorang gadis masih kecil, namanya Umamah. Umamah ini juga cucu Rasulullah, putrinya Sayyidah Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih kecil gitu. Dan itu juga dipondok oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah berangkat itu ke masjid, kemudian di pondok. Begitu nanti Rasulullah sudah mau rukuk, ya, ditaruh di samping. Maka hal-hal kayak gini harus menjadi perhatian bagi kita, terutama para pengurus masjid. Jangan jadikan masjid tempat yang paling ditakuti oleh anak-anak, ya. Tapi bagaimana dikondisikan saja supaya mereka tetap berangkat ke masjid, tidak terlalu mengganggu. Supaya nggak terganggu kan mudah. Pertama, yang boleh ikut jamaah itu adalah anak yang sudah istilahnya mumayyiz. Mumayyiz itu ya usia 7 tahun lah ya. Anak yang sudah bisa dikasih pengertian. Kamu sholat di samping ayah, nggak boleh rame. Nanti kalau kamu rame, kalau kamu lari-lari, nanti tidak dapat pahala. Nah, kalau anak sudah mumayyiz, sudah dolor, sudah bisa diberikan pengertian, itu boleh. Ya, tapi kalau masih kecil, ditaruhlah di luar. Makanya baiknya masjid-masjid itu bikin kayak playground, ya. Kan keren itu. Orang tuanya jamaah, anak-anaknya bermain di playground gitu. Ya, jadi dibuatkan space tersendiri, atau baiknya memang masjid ada perpustakaan khusus anak-anak, jadi mereka latihan gambar, menulis gitu. Nah ini semoga nanti ketika masjid-masjidnya sudah normal, kita mulai berpikir tentang itu. Nah semua hal yang disampaikan berkaitan dengan masjid ini kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi kayak gini, semua aktivitas dilakukan di rumah
rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Tidak selalu harus ke masjid dalam kondisi wabah seperti ini, tapi pikirkan saja bagaimana masjid itu punya kontribusi terhadap masyarakat. Kenapa tidak mulai sekarang dikelola, meskipun awal-awal Ramadan zakatnya takjil dikumpulkan di data. Jadi masjid terbaik adalah masjid yang punya database anggota jamaah di lingkungannya, di data. Siapa jamaah atau lingkungan masjid kita yang benar-benar butuh sembako, di data. Nah, kemudian baru pengurusnya itu mengelola, memanage tentang zakat, sedekah, infak itu. Nah, dengan seperti itulah baru masjid punya kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Ahabbu ilayya min an araka fi zawiyatil masjid. Ahabbu ilayya min an araka fi zawiyatil masjid. Jadi dalam kondisi orang benar-benar nggak punya rumah, semoga masjid bisa menjadi rumah singgah. Rumah apa? Terutama di zaman Nabi ya. Kalau sekarang udah dikelola, diurusi oleh Departemen Sosial, beda lagi. Gitu. Tetapi kita lihat dari Ahli Sufa ini lahir orang-orang yang hebat. Itu Abu Hurairah periwayat hadis terbanyak ada. Dan kalau Nabi itu berhalangan ngajar, dia perintahkan pada sahabat yang lain, di antaranya Ka'ab bin Malik suruh ngajar, Ubadah bin Somit. Ubadah bin Somit ini sahabat yang luar biasa cerdas, hebat, dan dia seorang mujahid. Makamnya ada di Palestina. Saya waktu umrah ke Palestina sempat ziarah ke makam Ubadah bin Somit. Karena ada penanda, ada tulis di situ gitu. Ubadah bin Somit. Ini tuh sahabat Nabi, alumni Ahlus Sufah. Ketika Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar masih memperkenankan Ahlus Sufah tinggal di masjid itu. Gitu. Dan sekaligus supaya membangun solidaritas antar jamaah masjid. Yang nggak punya boleh tinggal di masjid. Mereka juga membersihkan masjid, gitu. Jamaahnya menjadi ramai. Dan bagi orang-orang kaya, kalau pergi ke masjid bawa makanan, bawa apa? Di beberapa kampung, terutama kalau hari raya Idul Fitri, itu masih tradisi pergi ke masjid mau sholat id bawa nasi gitu. Di tempat kalian model begitu jalan apa enggak? Coba hidupkan lagi ya, hidupkan lagi. Dan itu menarik kan. Tuh jangan hanya makan banyak di rumah tapi dinikmati sendiri, enggak ada semangat berbagi itu. Tapi kan sekarang macam tidak ada yang butuh makanan, Pak. Nggak ada Ahlus Sufah, ya nggak apa-apa, berbagi saja. Kita masak, dinikmati orang lain. Nah, kalau kita mau menikmati masakan orang lain, gitu. Kadang-kadang yang nggak pas dari rumah bawa nasi, tapi habis pulang nasinya dibawa pulang lagi. Itu untuk apa maksudnya? Jadi nasi dibawa ke masjid, nanti habis sholat kepungan, gitu, kepungan. Makan bareng-bareng. Nah itu kalau anak-anak kecil diajak kan asik gitu. Ayo ke masjid, saya kangen makanan di masjid gitu loh. Jadi itu membangun solidaritas antar jemaah, saling berbagi, dan itu terjadi sejak zaman Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ada namanya Ahlus Sufah. Begitu Sayyidina Umar sudah memimpin jadi khalifah dan banyak tugas untuk mengembangkan Islam di wilayah-wilayah futuhat yang dibuka itu, Sayyidina Umar tahu Ahlus Sufah ini ternyata menjadi sahabat yang paling terdidik. Sahabat yang paling terdidik, yang paling banyak menyerap ilmu justru yang komunitas emperan masjid itu. Maka mereka ditugaskan ke wilayah-wilayah yang jauh itu. Jadi masjid menjadi pusat pendidikan. Al-Azhar sebelum menjadi jami'ah, jami'ah itu artinya universitas. Itu pertama kali Al-Jami' Al-Azhar, Masjid Al-Azhar. Tapi alhamdulillah hari ini sejak saya kuliah di sana sampai hari ini bukan hanya kampusnya yang besar, tapi masjidnya juga masih zawiyatil masjid gitu. Ada di jam-jam tertentu, terutama di luar jam kuliah itu para masyayikh itu mengajar. Bahkan ada namanya zawiyah Jawa. Karena Al-Azhar udah 1000 tahun yang lalu, belum ada nama Indonesia. Jadi ada namanya pojok Jawa, zawiyah Jawa. Yang ngajar saya di situ itu informal, namanya talaki. Jadi itu baiknya kalau di sana punya kesempatan ya kuliah di kampus dapat ijazah LC, tapi juga menyerap ilmu dari para masyayikh di masjid-masjid Al-Azhar zawiyah itu, kemudian mereka talaki. Nah hari ini
kalian boleh kuliah gitu, tetapi juga di pesantren. Kurang lebih sama gambaran. Jadi jangan mencukupkan diri hanya dengan ilmu yang kalian dapatkan di kampus, di bangku-bangku kuliah, tapi juga ambil ilmu-ilmu bermanfaat, ilmu-ilmu agama di pesantren-pesantren. Waruya annal Auza'i laqa Ibrahim ibn Adham rahimahumullah wa ala unuqihi ismatu hatabin. Ruya dan diceritakan Anal Auza'i, sungguhnya Imam Al-Auza'i lako ketemu sopo Imam Al-Auza'i Ibrahim bin Adham. Wah, tokoh kita hadir lagi ya. Tokoh kita hadir lagi. Memang orang hebat itu selalu muncul terus gitu. Ibrahim bin Adham yang selalu kita ceritakan kehebatan beliau. Sekali waktu Imam Al-Auza'i ini ketemu Ibrahim bin Adham, semoga Allah merahmati beliau semua. Wa ala unuqihi, dan di atas lehernya Ibrahim bin Adham waktu ditemui oleh Al-Auza'i kelihatan di atas lehernya wa ala unuqihi hismatu hatobin, ada tali yang digantungkan di lehernya. Tali ini untuk ngikat kayu. Kebayang nggak bagi kalian? Raja meninggalkan istana malah berkalung tali. Untuk apa? Untuk bawa kayu. Kayu kan berat, taruh di punggung supaya nggak jatuh, talinya sini. Jadi kayak kuli lah. Imam Al-Auza'i kan heran, orang hebat, tali sufi besar, masa kemana-mana ada tali di lehernya, nggak enak hati dia. Maka dikatakan faqala, maka berkatalah Imam Al-Auza'i lahu kepada Ibrahim bin Adham, ya Aba Ishaq, lakopnya Aba Ishaq, bapaknya Ishaq. Ya Aba Ishaq, ila mata hadza, lo kayak gini tuh sampai kapan? Diingatkan, enggak pantas lah kiai gitu. Kalian engkau ini kan ahli sufi besar, berperilakulah yang baik, bajunya yang rapi. Sampai kapan masih begini? Tergantung di lehermu ada tali kain. Ihwanuka yakfunuka, saudara-saudaramu akan mencukupimu. Wah, gitu. Saudara-saudara akan mencukupimu. Faqala, mongko jawab, mongko ngucap sapa Ibrahim bin Adham, da'ni an hadza ya Aba Amr. Udah, biarkan, da'ni, biarkan saya, an hadza, dari seperti ini, biarkan, biar saya begini saja wahai Abu Amr. Jadi ini punya lakop ya, lakop disebut dengan nama anaknya. Nama anaknya Ibrahim Ishaq maka disebut apa? Ishaq. Nama anaknya Imam Al-Auza'i Amr maka dia disebut Aba Amr. Nama anaknya Pak Sofyan Palestin maka disebut Abu Palestin. Nah itu email saya, Abu Palestin. Fa innahu balaghani annahu man waqafa mauqifa madzallatin fi talabil halali wajabat lahu al jannah. Biarin saya enggak begini enggak apa-apa. Fa innahu balaghani, telah sampai, fa innahu balaghani, telah sampai kepadaku, annahu man waqafa, siapa yang berhenti atau ngambil posisi lah, waqaf itu berhenti atau ngambil posisi. Mauqifa madzallatin, di tempat yang gelap, di tempat yang berat, fi tolabil halali, di dalam rangka mencari rizki yang halal, wajabat, maka wajib, lahu baginya al jannatu, opo suwargo. Diingatkan oleh temannya Al-Auza'i ini, sama Imam Al-Auza'i itu imam besar, mengingatkan sama teman kan gitu. Udah, ganti baju sana, tidak pantas ulama besar kok berkalung tali. Sampai kapan kamu harus begini terus? Saudara-saudaramu akan mencukupi seluruh kebutuhanmu. Dia santai aja. Biarkan aku begini saja wahai Aba Amr. Telah sampai kepadaku siapa yang berhenti atau ngambil posisi di tempat yang gelap dan berat di dalam rangka mencari harta yang halal, baginya wajib baginya mendapatkan surga. Alhamdulillah. Pengen surga Anda? Pengen, maka kalau bekerja berat jangan mengeluh. Ibrahim
Ibrahim bin Adham raja, kamu raja apa enggak? Enggak, jangan mengeluh, malu sama Ibrahim bin Adham. Raja aja mau bekerja keras, karena apa? Wajabat dahul jannah. Inilah beberapa teladan dari para ulama-ulama hebat ya, yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali, sehingga kita menjadi tambah semangat ya. Tidak ada, sekali lagi saya sampaikan, tidak ada dikotomi, tidak ada pertentangan antara ibadah mencari pahala dapat surga, atau di sela-sela ibadah yang kita lakukan kita bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal, dan itu juga dapat pahala mendapatkan surga. Maka lakukan keduanya secara seiring, sejalan, saling menguatkan. Jadi ibadahnya jalan, bisnisnya jalan. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, wa qala, dan berkata siapa Abu Sulaiman Ad-Darani, laisal ibadatu indana antasifa qadamaika wa ghairuka yaqutu laka. Imam Sulaiman Ad-Darani juga mengatakan laisal ibadatu, ora ana ibadah indana menurut kami. Ibadah menurut definisi kita itu bukanlah antasifa, kalian baris urut dalam soft qadamaika, meluruskan kedua kakimu. Apa maksudnya? Kalau sholat kan harus kedua telapak kaki kita urut soft, itu tasifa qadamaika. Ibadah bukan hanya soal meluruskan dua telapak kaki. Wa ghairuka, sementara selainmu, yakutu laka, yang mencukupi kebutuhanmu. Lo kamu kok sibuk sholat sementara kebutuhan harianmu dicukupi orang lain? Itu bukan ibadah menurut definisi kami, kata Abu Sulaiman Ad-Darani. Walakin, akan tetapi, ibda, mulailah biragifika. Walakin, tetapi, ibda, mulailah biragifika fa ahrishuma birogifaika, pasnya begitulah, karena ada fa'arishuma. Fabda, ibda, maka mulailah birogifaika, dengan dua adonan rotimu. Itu bikin adonan roti, mulailah dengan membuat dua adonan roti. Fa'arishuma, kalau sudah mateng simpan. Fa'ahris, maka simpanlah huma, dua adonan roti. Summa tak budu, baru kalau sudah jatah makan dua roti sudah jadi, kalian beribadah. Ibadah itu pasti tenang. Ibadah kita itu tenang kalau jatah makan udah tersedia. Coba bayangkan kalau hari ini kalian berpuasa sampai siang sore gitu udah ada jatah makanan di dapur, kira-kira bisa tenang nggak? Kan kepikiran dengerin ngaji Quran, nanti buka apa ya, kan gitu pasti. Nggak bisa tenang. Maka Sulaiman Ad-Darani mengatakan ibadah itu bukan meluruskan dua telapak kaki sementara jatah rezekimu bergantung sama orang lain. Ayo mulai bikin roti di BLK Al-Mawaddah. Bikin roti sama kue. Kalau sudah, saya agak tertarik kenapa disebut dua roti dan simpan keduanya. Ya supaya ada jatah ya. Yang satu untuk sahur, yang satu untuk buka. Nah kalau kita udah ada jatah sahur, ada jatah buka, kok sehari gitu tetap tenang, ngaji kayak gitu tenang, ya kan? Mau ngaji nanti subuh ya enggak apa-apa. Gimana lanjut sampai malam? Tenang, kan? Jatah sahur sudah ada. Lah coba kalau kita ngaji sampai malam, sampai jam 12 malam, kepikiran ini Pak Yai gimana? Nanti sahur apa? Gitu. Jadi ibadah akan tenang kalau jatah makanan tercukupi. Mikir juga jalan lah. Kalian itu kan biasa kalau ngaji lama nggak bisa karena lapar. Logika nggak jalan kalau kebutuhan logistik nggak tercukupi, ya. Karena itu kita cukupkan sini dulu. Habis ini kita masak-masak supaya jatah sahur aman. Wallahu a'lam.